Manusia kalau mengampuni masih terbatas kasih Tuhan. Sebentar dia baik, sebentar dia ungkit-ungkit lagi kesalahan-kesalahan saudaranya, orang tuanya, mamanya, adiknya, kakaknya, semuanya. Manusia tidak punya kesanggupan untuk memberi pengampunan. Tidak seperti Tuhan. Tuhan sekali mengampuni untuk selama-lamanya dan tidak mengungkit-ungkit lagi. Shalom. Selamat berjumpa kembali kekasih Tuhan. Tidak terasa waktu telah berlalu dan kita bertemu kembali di Gereja Allah Baik Daat. Puji Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Baik. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kami. Begitu sungguh Engkau mengasihi kami semua ya Bapa. Kami mau merenungkan sebagian firman-Mu Bapa. Kami percaya Roh Kudus senantiasa menolong kami, memberi hikmat kepada kami semua, agar kami bisa taat mendengarkan. Kau telah beri kami telinga sebagai seorang murid, dan Kau telah beri kami lidah sebagai seorang murid. Kami menjadi taat dan bisa mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami percaya Kau telah memberkati kami, terutama telah memberkati keluarga Gembala Sidang tempat ini di Gereja Allah Baik Daat, Bapak Dr. Sudarso Susilo. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang diberikan. Terutama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bagi-Mu ya Bapa. Kau amat baik dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap senantiasa bersuka cita karena Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami yang luar biasa. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan judulnya adalah pengampunan. Kekasih Tuhan, pengampunan itu sangat berarti dalam hidup kita. Jika kita mendengar kata pengampunan, siapa yang bisa mengampuni kita kekasih Tuhan? Di saat kita bersalah, apakah ada yang mampu untuk mengampuni kita? Apakah dengan kita berkorban, membuat ini dan itu, sampai kita bisa diterima pengampunan kita? Mari kita pelajari bersama-sama dalam firman Tuhan dicatat dalam Alkitab. Yang pertama kita akan melihat dalam Matius 26 ayat 28. Demikian firman Tuhan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Kasih Tuhan, di sini kataku adalah huruf besar, artinya adalah Tuhan. Tujuan Tuhan datang ke dunia ini, Dia datang memberikan pengampunan kepada kita kekasih Tuhan. Memang Tuhan datang waktu dia bayi, dan setelah dia sudah besar, dia sempat ambil bagian dalam pelayanan. Setelah itu dia mati di salib, dan dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Selanjutnya dia naik ke surga kekasih Tuhan. Setelah Kristus naik ke surga, tujuannya dia sebenarnya adalah dia datang mengampuni kita semua kekasih Tuhan. Bukan hanya sampai mati di salib, tetapi tujuannya dia datang mengampuni kita. Kenapa dia datang mengampuni kita? Karena pada waktu awal penciptaan dunia, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Hawa sempat melakukan hal yang dilarang Tuhan. Tuhan berpesan, jangan kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Di sini ada contoh pohon yang sedang bergerak-gerak kekasih Tuhan. Pohon pengetahuan baik dan jahat yang ada di Taman Eden itu dilarang Tuhan untuk jangan dimakan. Tetapi Hawa, dia berjalan-jalan di Taman Eden, dan pada akhirnya kekasih Tuhan, dia tergoda. Dia melihat buah itu bagus sekali, dan akhirnya Hawa jatuh dalam dosa, dan dia tidak mau jatuh sendiri. Dia berikan juga kepada Adam suaminya. Pada akhirnya mereka jatuh dalam dosa kekasih Tuhan. Nah, pada saat itulah manusia begitu jatuh, begitu dalam, dan Tuhan merasa belas kasihan karena
Tuhan itu yang menciptakan manusia. Dia sendiri yang membuat semua. Dunia seisi dunia ini semua Tuhan ciptakan. Bahkan surga miliknya Tuhan. Dan pada akhirnya dia merasa sedih, manusia jatuh dalam dosa. Rencana Allah di dalam manusia itu terlaksana kembali. Dia punya visi misi. Dan pada akhirnya manusia dimenangkan kembali, ditebus kembali oleh darah Yesus Kristus. Dia datang menjadi manusia di bumi ini. Allah datang ke dunia menjadi manusia dan dia menebus kembali manusia. Dan pada akhirnya darahnya tercurah di kayu salib. Setelah dia sudah bangkit pada hari yang ketiga, dia naik ke surga. Beberapa yang lalu kita melakukan perayaan kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah tujuannya, dia datang mengampuni kita semua. Mengampuni semua umat yang telah dia ciptakan, kekasih Tuhan. Jadi pengampunan itu hanya Allah sendiri yang sanggup mengampuni kita di dalam Yesus Kristus. Manusia kalau mengampuni masih terbatas, kekasih Tuhan. Sebentar dia baik, sebentar dia ungkit-ungkit lagi kesalahan-kesalahan saudaranya, orang tuanya, mamanya, adiknya, kakaknya, semuanya. Manusia tidak punya kesanggupan untuk memberi pengampunan. Tidak seperti Tuhan. Tuhan sekali mengampuni untuk selama-lamanya dan tidak mengungkit-ungkit lagi. Dia telah berkorban, dia rela untuk membeli kita dengan harga yang lunas, dibayar dengan darahnya sendiri. Seperti bunyi di dalam Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat mulia. Dia membeli kembali kita pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Dan dia datang mengampuni kita, kekasih Tuhan. Kedatangan Tuhan di bumi ini bukan cuma asal action dia mati di kayu salib, tetapi dia datang mengampuni setiap umat-umat Tuhan. Sekalipun dia sudah pergi ke surga, bahkan dia meninggalkan rohnya yang kudus, menaruh di hati kita orang percaya, agar kita tetap terjaga, agar tetap tinggal dalam kebenarannya dia, tetap tinggal dalam janji-janjinya dia, tetap tinggal dalam firman-Nya, supaya kita tidak jauh dari kebenaran Tuhan, tidak jauh dari kasih Tuhan, dan firman Tuhan itu tetap terpenuhi dalam hidup kita. Penebusan Tuhan di kayu salib tetap terjalan dalam kehidupan kita. Pengampunannya dia tetap terjalan dalam kehidupan kita, kekasih Tuhan. Kita lanjut dalam Lukas 1 ayat yang ke-77. Injil Lukas 1 ayat yang ke-77, demikian firman Tuhan, kasih Tuhan. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Amin. Jadi Tuhan datang mengampuni kita, bukan asal mengampuni, asal curahkan darah yang kudus di kayu salib, tetapi dia datang memberikan pengertian tentang keselamatan. Agar manusia itu mengerti betul bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib adalah supaya manusia mengerti bahwa kematian Yesus di kayu salib, dia datang mengampuni, dan dia datang apa lagi, kekasih Tuhan? Menyelamatkan kita. Karena dia punya visi misi, kita bukan hanya tinggal di dunia ini seterusnya, tetapi dia akan bawa kita kembali ke kerajaan yang kekal, kerajaan surga yang abadi, kerajaan surga yang indah dan mulia. Kita akan tinggal di sana bersama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan mau kita mengerti akan datang tentang keselamatan itu. Bukan cuma dia datang tersalib dan memberi pengampunan, tetapi biar kita mengerti tentang pengertian akan keselamatan yang dia telah berikan. Karena kita telah jatuh dalam dosa, kita sudah tidak ada keselamatan lagi pada waktu itu. Pada saat Hawa makan buah itu, pada akhirnya Tuhan menebus kita, dan pada akhirnya kita mendapatkan keselamatan kembali. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain hanya Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Hanya dia yang sanggup memberikan keselamatan dalam hidup kita. Dia menyelamatkan dalam berbagai sisi, Bapak Ibu. Menyelamatkan ekonomi kita, dia bisa menyelamatkan kesehatan kita, dia bisa menyelamatkan apapun yang kita butuhkan, asalkan kita sungguh-sungguh percaya kepadanya dan setia. Dan mau mengakui bahwa dia datang tersalib, mati untuk kita, dan dia memberi keselamatan yang kekal. Keselamatan dia berikan itu bahkan sampai kekal selama-lamanya. Bukan hanya sewaktu-waktu. Kalau kita berdagang, kita untung, kita mendapatkan keuntungan itu cuma sementara. Tetapi kalau Yesus Kristus datang menebus kita, dia memberi keselamatan untuk selama-lamanya, kekasih Tuhan. Kita lanjut lagi dalam Kisah Para Rasul
10 ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Kekasih Tuhan, pengampunan itu telah terjadi di kayu salib 2000 lebih tahun yang lalu. Kenapa saya katakan 2000 lebih? Karena sudah dari dulu hamba Tuhan berkata 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu. Ini bahkan sudah berlebih-lebih kekasih Tuhan. Waktu berjalan kan kekasih Tuhan. Jadi bukan cuma 2000 tahun. 2000 tahun lebih dikit, sudah lebih mulai berjalan ini. Nah, dia telah memberikan apa? Pengampunan dosa. Banyak nabi-nabi yang bersaksi bahwa akan datang seorang Mesias, dialah juru selamat. Dia telah memberikan pengampunan kepada manusia. Tetapi di sini ada satu tugas, saya baca kembali, tentang dialah semua nabi bersaksi. Di sini dialah itu adalah Tuhan sendiri karena huruf besar, bahwa barang siapa percaya kepadanya, nya besar juga sini adalah Tuhan sendiri, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin, kekasih Tuhan. Kita jangan cuma sebatas, oh saya percaya, saya tahu, saya sudah diampuni, dosa saya telah dihapus. Tetapi pada saat kita diuji, kita tidak percaya kepada Dia, pengampunan itu bisa aja kekasih Tuhan kita tidak nikmati. Jelas di sini katakan barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus bukan hanya percaya secara letterlah tertulis dalam Alkitab, tetapi percaya pada saat kita diuji dalam hidup ini, pada saat kita mengalami hal-hal dalam kesesakan, dalam banyak hal kasih Tuhan, apakah kita masih tetap percaya kepada Dia? Kalau kita masih tetap percaya kepada Yesus Kristus, maka pengampunan itu berlaku dalam kehidupan kita terus. Dan pada akhirnya kita bisa menikmati pengampunan Yesus yang Dia berikan kepada kita, kasih Tuhan. Marilah tetap kita percaya kepada Tuhan dalam segala hal, di dalam segala apa yang kita alami. Tetaplah kita percaya, pegang teguh iman kita kepadanya. Kita percaya teguh agar pengampunan Tuhan Yesus selalu berlaku dalam kehidupan kita, kekasih Tuhan. Jangan lepas iman percaya kita kepada Dia. Dia yang satu-satunya yang harus dipercayai, bukan mitos-mitos atau bukan semua cerita-cerita gombal atau banyak sekali hal-hal mereka melakukan primbon dan sebagainya kasih Tuhan. Tetapi kisah Yesus Kristus mati di kayu salib adalah karena benar-benar Dia pernah mati, Dia pernah datang, mati tersalib, Dia mengampuni semua kesalahan manusia, Dia menghapuskan dengan darahnya yang kudus, Dia memberikan kebebasan kembali kepada Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa dan bahkan sampai kepada kita semua. Kasih Tuhan, bahkan kepada umat-umat Tuhan yang akan datang, yang akan lahir, Tuhan sudah datang tebus mereka semua. Kita semua ya oleh Bapa di surga telah datang memberikan pengampunan. Jadi biar tetap kita percaya akan pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus, akan kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah datang memberikan pengampunan kepada kita, kekasih Tuhan. Kita lanjut di Kisah Para Rasul 26. Kisah Rasul 26. Tetaplah kita percaya kepada Tuhan, kekasih Tuhan. Jangan sampai kita melepaskan percaya kita itu. Kisah Para Rasul 26 ayatnya yang ke-18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskannya. Amin. Yang dikuduskan. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Tujuan penampunan itu supaya apa, kekasih Tuhan? Supaya di sini jelas sekali dikatakan membuka mata kita semua, mata rohani kita, mata jasmani. Orang-orang pernah melihat Yesus Kristus pada waktu zaman dulu tersalib, mereka melihat secara kasat mata. Kita sekarang tidak melihat langsung, tetapi kita melihat dengan apa, kekasih Tuhan? Dengan mata rohani kita, bahwa Dia pernah disalib, Dia pernah datang menebus kita, pernah mati di kayu salib. Dan bukan hanya membuka mata rohani kita, tetapi Tuhan datang menarik kembali kita dari kegelapan, dibawa kembali kita kepada terang yang ajaib, eklesia, kasih Tuhan. Nah, supaya apa lagi, kasih Tuhan? Dan kita ditarik dari apa? Kuasa iblis, dibawa kepada Allah yang hidup. Dan biar kita tetap iman kita
kata firman Tuhan, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku. Di sini ku besar adalah Allah sendiri, Tuhan Yesus Kristus, memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Kita telah dikuduskan dengan darahnya Yesus Kristus. Kita mengerti tentang Yesus mati di kayu salib, bukan hanya sampai dimengerti, bukan hanya sampai cuman oke aja di mulut. Ya betul, aku telah ditebus sih. Sudah ditebus, aku sudah ditebus. Tetapi kita tidak percaya sungguh-sungguh menjalani hidup ini. Kita tidak kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita tidak mengamenkan dan mengakui Dia di dalam segala hidup kita. Waktu kita dibentuk, pengujian-pengujian itu datang untuk menguji iman kita, melihat sikap iman kita, melihat percaya kita sampai di mana kita percaya akan Yesus Kristus. Sekalipun Dia sudah pergi ke surga, biarlah kita tetap percaya kepadanya, berpegang teguh, agar kita senantiasa mendapatkan, menikmati pengampunan di dalam hidup kita semua. Kasih Tuhan, kita terlepas dari kuasa iblis. Awalnya kita telah dibelenggu oleh iblis, telah diikat oleh iblis, tetapi kita dilepaskan Tuhan Yesus pada waktu Dia mati di salib. Dia katakan, sudah selesai. Manusia-manusia yang terbelenggu itu diputuskan, semua rantai-rantai belenggu iblis terlepas semua, dan manusia menjadi bebas, dan mereka masuk kepada terang yang ajaib, eklesia. Pada akhirnya bisa menikmati janji Tuhan, bisa menikmati arti daripada pengampunan itu, kekasih Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar dihafalkan atau hanya sekedar tahu, tapi mata hati kita menjadi terang, dan kita bisa menyadari bahwa kita dikeluarkan dari kuasa iblis, kita dilepaskan dari kuasa iblis, kekasih Tuhan. Di dalam Mazmur 85 ayat 2 kita akan melihat berikutnya. Mazmur 8 ayatnya yang kedua. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh-musuh dan pendendam. Kekasih Tuhan, bayi-bayi Tuhan sudah berikan di mulut mereka itu, mereka memuji Tuhan, kekasih Tuhan. Dan Tuhan memberi kekuatan. Bayi aja Tuhan beri kemampuan. Bayi yang baru lahir sudah bisa memuji Tuhan. Kita yang sudah dewasa, kita harus apa? Kita harus, tidak ada alasan kalau kita masih bayi, kasih Tuhan. Di sini Tuhan sudah katakan, bayi-bayi pun yang masih menyusu, Tuhan sudah letakkan kekuatan untuk melawan si kuasa kegelapan itu, melawan ikatan kuasa iblis. Jadi kita yang sudah dewasa rohani, kita harus teguh di dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita bimbang, jangan kita ragu bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib, memberi pengampunan kepada kita. Dia melepaskan kita dari belenggu iblis. Dia mengeluarkan kita dari situ. Kita pindah kepada area yang terang. Tadinya kita di area yang gelap, Tuhan lepaskan kita pindah kepada area yang terang. Kegelapan itu telah diputuskan. Kuasa iblis telah diputuskan dengan darah Yesus Kristus. Dan kita harus mengerti bagaimana, dan bukan hanya sebatas mengerti, tetapi kita harus percayai bahwa Tuhan Yesus Kristus datang menebus kita, mengampuni kita, dan betapa mahal harganya, kekasih Tuhan. Jangan kita meremehkan pengampunan Tuhan dalam hidup kita. Biar kita tetap setia kepada Dia. Pengiringan kita kepadanya, kita tahu kita punya penolong, ialah Roh Kudus, yang sanggup untuk membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Sampai pada akhirnya kita berjumpa dengan Tuhan di surga nanti, dan kita hidup bersama Dia di surga, kekasih Tuhan. Biar tetap kita menghargai pengampunan akan Kristus Yesus, karena tidak ada yang bisa mengampuni kita, kekasih Tuhan. Itu pemberian Allah kepada kita. Kita harus menghargai Dia. Bagaimana cara kita menghargai Dia, kekasih Tuhan? Mari kita melihat. Kalau tadi dari sisi Allah memberikan yang baik kepada kita, Dia berkorban di kayu salib. Sekarang di sisinya manusia, apa yang harus manusia lakukan kalau manusia sudah menerima pengampunan itu? Apa perintah Tuhan kepada manusia setelah Yesus Kristus datang mengampuni? Kasih Tuhan dalam Markus 11 ayat 25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang siapa sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin, kasih Tuhan. Saya bacakan pelan-pelan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni
kesalahan-kesalahanmu. Amin, puji Tuhan. Tadi kita telah pelajari bagaimana Allah yang memberi contoh mengampuni manusia. Sekalipun sebesar apapun kesalahan manusia, dosa manusia, Allah telah menghapuskan, Yesus Kristus menghapuskan dosa manusia itu. Dan selanjutnya manusia membalas kasih Bapa, bagaimana caranya? Manusia membalas kasih Allah, bagaimana caranya? Manusia membalas kasih Yesus Kristus, bagaimana caranya? Di dalam Markus 11 ayat 25 dikatakan, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang suatu dalam hatimu terhadap seseorang. Tugas manusia supaya berharga pengampunan Tuhan dalam kehidupan manusia, dia juga harus mengampuni sesama manusia. Bukan hanya sekedar mengerti, oh aku telah ditebus Tuhan, Tuhan telah berkorban bagiku, makanya aku menjadi orang Kristen, aku percaya kepada Yesus telah mati di kayu salib. Hanya sebatas itukah kasih Tuhan? Tuhan mau kita harus jadi seperti Kristus memberi contoh kepada kita. Dia mau juga kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sesuai di dalam Alkitab dikatakan dalam Markus 11 ayat 25, kita harus mengampuni seseorang jika ada yang bersalah kepada kita, kekasih Tuhan. Yang kedua kita lihat Lukas 17 ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Oh haleluya, kekasih Tuhan. Bisakah kita mengampuni sesama kita, dia bikin kesalahan 7 kali? Sudah pernahkah kita praktek, kekasih Tuhan? 7 kali mengampuni. Ini kata firman Tuhan di dalam Alkitab tertulis. Kekasih Tuhan, Tuhan mau kita seperti dia. Dia ternyata manusia yang pertama berbuat kesalahan, dan akhirnya Tuhan datang berkorban, menebus, mengeluarkan dari dosa. Nah, bagaimana manusia harus membalas kasih Tuhan, membalas pengampunannya dia? Kita harus juga mengampuni seperti Tuhan memberikan contoh kepada kita. Bahkan 7 kali, 70 kali, kekasih Tuhan. Mari kasih Tuhan, mungkin berat kita untuk mengampuni, tetapi jika kita selalu dekat dengan Tuhan, jika selalu kita intim dengan Tuhan, maka firman-firman Tuhan akan berbunyi di hati kita, akan mengingatkan kita lewat kuasa Roh Kudus, dan kita ada kemampuan untuk mengampuni sesama kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua mertua kita, tetangga kita, kepada siapapun mereka yang pernah menyakiti hati kita, kita ada kesanggupan untuk mengampuni karena Roh Kudus memberi kemampuan, menolong kita untuk kita bisa mengampuni, kekasih Tuhan. Ini bagaimana manusia berterima kasih kepada Tuhan, harus mengampuni terhadap sesama manusia. Bukan hanya sebatas mengerti Yesus mati di kayu salib, mengerti Yesus telah mengampuni, tetapi harus juga praktek sama seperti Tuhan Yesus Kristus telah datang mengampuni kita. Kita lihat lanjut Efesus 4 ayat 32, kekasih Tuhan. Pesan-pesan Tuhan kita harus lakukan menjadi contoh seperti Tuhan datang menjadi contoh, kita harus ikutin contoh kita. Dialah figur yang baik yang telah datang memberi contoh dalam kehidupan kita. Efesus 4 ayat 32 dikatakan, demikian firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Peringatan pertama katakan harus bagaimana kasih Tuhan, kita harus ramah. Ramah itu sama dengan beridentik dengan lemah lembut, bekerja sama warnanya lemah lembut dengan ramah. Orang yang ramah pasti kata-katanya lemah lembut, tidak membalas dengan kasar. Orang bersalah kepadanya, dia cuman datang kepada Tuhan dan dia katakan, Tuhan, saya mau mengampuni dia. Tuhan, terima kasih kalau saya telah diampuni. Nah, kita harus mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus. Dia telah datang mengampuni kita, dan di sini pesannya katanya hendaklah kita ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kita. Seberat apapun sesama kita menyakiti hati kita, tetap kita harus mengampuni, karena Tuhan sudah mengampuni lebih dahulu. Kalau kita tidak mengampuni, pengampunan Kristus sia-sia di kayu salib, tidak berlaku dalam hidup kita. Orang yang melakukan pengampunan, orang itulah yang menikmati pengampunan dari Yesus Kristus. Kita harus mau kekasih Tuhan, mau apa tidak mau. Firman Tuhan tidak bisa ditawar-menawar. Kita harus mau, ya di atas ya, kekasih Tuhan. Karena Yesus Kristus telah memberi contoh kepada kita. Kita harus mau mengampuni sesama kita, kekasih Tuhan.
Dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-13. Kita akan lihat lagi di sana pesan-pesan Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin, kekasih Tuhan. Jadi kita harus bersabar, harus ramah, harus mau mengampuni. Secara tubuh ini, secara jiwa sakit, berat, tidak mampu untuk mengampuni. Tetapi kalau kita mau datang mendekatkan kepada Tuhan Yesus Kristus hidup kita, mau percaya kepada firman-Nya, maka kita bisa ada kekuatan untuk bisa mengampuni sesama kita, kasih Tuhan. Kalau saya mau ceritakan, pengampunan itu banyak sekali, kasih Tuhan. Dulu waktu saya bertobat, saya dibilang sesat, kekasih Tuhan. Karena cinta mula-mula itu kan tidak mau tahu dengan orang lain. Pokoknya aku cuma tahu Yesus. Dan Yesus benar-benar menyertai kita selalu waktu itu, kekasih Tuhan. Kita dibilang sesat, kita diejek, kita dibilang, waktu itu saya diproses Tuhan, saya lepas obat sama sekali, kasih Tuhan, tidak pakai obat, tanpa dokter. Semua hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia, saya begitu berani. Saya pegang betul firman Tuhan, bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan saya. Oleh kuasa darah Yesus saya telah disembuhkan, saya telah merdeka, saya telah dimenangkan. Apa yang terjadi, kasih Tuhan? Mama mertua bilang, sudah sesat istrimu. Yeskel, mama mertua bilang gitu waktu itu. Sudah gak benar istrimu itu. Dia tidak dandan, tidak make up, tidak semua. Ternyata kekasih Tuhan, waktu itu saya lagi dididik Tuhan, dibentuk Tuhan kepada belajar apa adanya. Belajar terlepas dari segala ikatan. Dulu saya tidak berdandan, saya rasa seperti tidak pede kalau keluar. Maaf bicara, saya backgroundnya seorang pernah sekolah kecantikan. Jadi kalau tidak berdandan rasanya kurang percaya diri, kasih Tuhan. Jadi waktu itu saya sudah, kok bisa saya lepaskan tidak dandan loh, tanpa lipstick. Rambut tidak dikeriting, lurus-lurus, kekasih Tuhan. Sampai dibilang sesat, sudah gak benar. Saya tidak pusing itu karena saya lagi dibentuk Tuhan. Tuhan melepaskan saya dari keterikatan itu. Kalau tidak, bisa aja saya teror suami, suruh mesti beli make up yang mahal-mahal, mesti beli sabun mandi yang mahal-mahal, mesti beli baju yang mahal-mahal. Semuanya saya menuntut pasti yang mahal-mahal karena sudah keterikatan dengan hal-hal lahiriah. Tuhan bentuk saya, dinolkan saya supaya saya belajar membesarkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Puji Tuhan, akhirnya terlewati itu semua, kekasih Tuhan. Sekalipun dibilang sesat, dibilang apapun, saya tidak mendendam mereka, saya tidak benci sama mereka. Ada kekuatan untuk mengampuni mereka. Yang keluar di hati saya cuma katakan, Tuhan Yesus, ampuni mereka, apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Begitu damai sejahtera hati saya, begitu sukacita. Saya tidak pakai obat, saya hamil, saya tidak kontrol dokter, kekasih Tuhan. Waktu itu saya itu seakan-akan anti dokter, tidak mau pakai obat. Mama mertua paksa harus kontrol, saya tidak mau punya cucu cacat. Pada waktu saya pergi ke dokter kandungan terheran-heran. Dia katakan, ini baby sehat, kata dalam kandungan, jantungnya bagus. Nah, mama mertua, waktu itu saya dikasih resep vitamin. Masih di perjalanan saya buang di got itu resep-resep dokter, kekasih Tuhan. Karena saya lagi dibentuk tidak ada keterikatan dengan obat-obatan. Selanjutnya banyak hal-hal Tuhan bentuk saya. Tapi setelah itu saya dinetralkan kembali, kekasih Tuhan. Belajar netral, belajar menerima apa adanya. Karena ada firman katakan terimalah orang yang lemah imannya. Jadi kita tidak bisa menghakimi atau merasa sombong rohani. Jangan sampai kita merasa sudah bisa. Itu semua karena Tuhan sedang membentuk saya waktu itu. Orang-orang sekitar saya tidak menendam, saya tidak pernah untuk menyimpan kesalahan mereka. Malah mereka waktu sakit, kita cuma pergi layani di rumah sakit dan akhirnya langsung pulang ke rumah. Mereka ada mujizat-mujizat sembuh. Kasih Tuhan, saya pernah melahirkan tanpa kontrol dokter, tanpa dokter. Suami saya yang menyambut baby waktu saya melahirkan. Saya terheran-heran kok bisa saya berani. Sampai saya dibilang sudah sesat. Tante yang tidak setuju dengan keberadaan saya pulang dari rumah, perutnya sakit, minta ampun kasih Tuhan, seperti orang mau melahirkan. Dia tidak tahu saya lagi dibentuk Tuhan, lagi Tuhan mengajar supaya iman saya semakin teguh, belajar mengandalkan Tuhan. Pada saat itu
Dia minta ampun dan dia sembuh, kekasih Tuhan. Apa yang saya rasakan sakit melahirkan, tante saya itu merasakan sakit melahirkan. Padahal dia itu masih seorang gadis, kekasih Tuhan. Dia gadis yang tidak kawin, umur sudah lanjut. Nah, tetapi di hati saya itu ada kekuatan. Saya ada kemampuan karena ada Roh Kudus memberi kemampuan saya tidak mendendam. Saya hanya mengampuni mereka, kekasih Tuhan. Banyak hal kalau saya mau ceritakan di mimbar ini tidak cukup untuk saya ceritakan. Waktu tidak cukup. Banyak sekali hal-hal yang saya alami bersama Tuhan. Tetapi indah kalau kita bersama Tuhan, kita mau mengampuni sesama kita. Karena Tuhan Yesus telah memberi contoh kepada kita semua. Biarlah kita mengampuni sesama kita, kekasih Tuhan. Tuhan datang, dia sudah naik ke surga. Dia datang tujuannya mengampuni kita. Itulah sebabnya saya beri judul pengampunan. Pengampunan yang terutama adalah hanya Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mampu. Dan dia mengajarkan kita untuk kita bisa mengampuni sesama kita, kekasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini bisa membangun iman kita semakin teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita mau mengampuni sesama kita, agar pengampunan Kristus itu berlaku dalam hidup kita terus sampai pada hari Maranatha. Kristus datang kembali pada kali yang kedua. Dan kita bersama-sama berpesta pora bersama Tuhan Yesus di kerajaan surga di Yerusalem baru. Kekasih Tuhan, tetaplah kita mengiring Tuhan dengan iman yang teguh. Mata hati kita terbuka, kita terlepas dari kuasa iblis, kita telah dilepaskan Tuhan lewat pengampunannya Dia. Tetaplah kita cinta Tuhan, tetaplah kita datang kepadanya dengan penuh sukacita, dengan penuh gairah cinta akan Dia terus, kekasih Tuhan. Membutuhkan Dia terus, kekasih Tuhan. Jangan sampai kita menjauhkan diri daripada Kristus, karena Dia telah datang mengampuni kita sampai pada selama-lamanya. Puji Tuhan, terus memberkati kita semua. Sampai kita berjumpa kembali di kali yang mendatang. Saya percaya firman Tuhan itu membangun kita semua. Dan sebelum kita berpisah, mari kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Bapa. Engkau telah datang mengampuni kami ya Tuhan Yesus Kristus. Tanpa pengampunan-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya Tuhan. Bahkan kami akan dibuang ke neraka seperti iblis si jahat itu. Tetapi oleh anugerah-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kami mendapatkan pengampunan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih buat darah-Mu yang kudus telah tercurah bagi kami. Engkau rela mati di kayu salib, datang menebus kami, mengeluarkan kami dari dosa. Dan Engkau telah bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dan Engkau telah naik ke surga ya Tuhan. Tapi Engkau tidak meninggalkan kami yatim piatu. Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus, menolong kami, menghibur kami, memimpin kami dalam hidup ini. Agar kami tetap berjalan bersama-Mu Tuhan Yesus Kristus, mengiringi Engkau, dan kami ada kemampuan untuk mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Kami menghargai pengampunan-Mu Tuhan. Darah-Mu yang kudus sangat mahal telah datang tercurah bagi kami semua, bagi umat-umat-Mu di muka bumi ini. Darah-Mu yang berkorban tanpa celah untuk kami semua ya Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak perlu lagi memberikan pengorbanan apapun, karena Engkau telah datang berkorban bagi kami. Hidup-Mu, bahkan roh jiwa dan tubuh-Mu ya Bapa, telah datang mati di kayu salib. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus telah menebus kami, membeli kami dengan harga lunas dibayar dengan darah-Mu Yesus Kristus. Darah-Mu yang sudah mengampuni kami Bapa. Terima kasih, terima kasih. Biar kami menghargai terus Tuhan, bukan hanya sekedar menghafalkan penebusan-Mu dan pengampunan-Mu, tetapi mau menjalani hidup ini dan mau mengampuni kepada sesama kami yang pernah bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang sudah mengampuni kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pengampunan-Mu. Haleluya Yesus. Amin.